intens investigasi. Geger di tengah gegap gempita polemik dana donasi yang menyeret nama Denny Sumargo dan Agus Salim, dunia maya kembali diguncang dengan dua momen yang begitu kontras. Densu dengan bijak mengunggah kata-kata yang membakar semangat, namun di sisi lain Agus Salim justru tengah terpuruk oleh rasa kecewanya. Memilih untuk membalut lukanya dengan bait-bait cinta, Agus tuangkan kesetiaannya dalam sebuah puisi yang menyayat hati namun penuh makna. Sebuah persembahan untuk sang istri tercinta yang setia mendampinginya melewati badai kehidupan. Akankah kedua sisi cerita ini menemukan titik terang atau justru terus menjadi riak yang tak berkesudahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat media sosial dan masyarakat kembali diguncang dengan polemik yang baru melibatkan Denny Sumargo dan Agus Salim, korban penyiraman air keras yang sempat menjadi perhatian publik. Sebagaimana diketahui, donasi yang awalnya dikumpulkan untuk Agus Salim akhirnya dialihkan kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur oleh ketua yayasan. Rasa bahagia Densu atas aksi kemanusiaan ini tak dapat disembunyikan. Bahkan Densu secara terang-terangan menyampaikan kegembiraannya dengan menyoroti nilai donasi fantastis yang mencapai 1,7 miliar rupiah, di mana 400 juta rupiah diantaranya berasal dari kantong pribadinya. Densu dalam sebuah unggahan video di akun media sosialnya bahkan menyatakan barang siapa yang memberi, dia tidak akan pernah kekurangan. Pernyataan ini diduga kuat sebagai sindiran halus kepada Agus Salim yang sebelumnya sempat berseteru dengan Densu terkait penggunaan dana donasi tersebut. Publik pun ramai menafsirkan unggahan tersebut sebagai pesan terselubung yang menyentil pihak Agus. Tak sedikit yang berpendapat bahwa Densu ingin menegaskan bahwa tindakan memberi dengan niat tulus adalah hal yang lebih mulia dibandingkan memperdebatkan siapa yang lebih berhak menerima. Namun di tengah kegaduhan yang membara ini, Densu tetap menunjukkan sisi lembutnya sebagai seorang ayah. Dalam video yang dikutip tim Intens Investigasi dari akun media sosialnya, tampak Densu menemani sang buah hati saat menjalani syuting untuk Endorse. Kehangatan dan kasih sayang yang ditunjukkan Densu di tengah badai kontroversi ini membuat publik terharu sekaligus kagum. Asik mobil baru, relawan NTT kembali bekerja. Hasil berkat yang memberi, dia tidak pernah bertepuk tangan. Betul. Kembali ke pekerjaan kita ya. Iya. Semua sudah beres. Iya, bagus lah. Tolong dijual. Oh, ini dia. Iya. Yang penting jangan kecapean. Senang nggak nah? Wah, berisik papa kata dia. Cucu. Hei, oh, ini warnanya coklat ya? Iyalah. Bagus nih bajunya nih. Tuh, ada ungu-ungunya. Kelihatan. Tak kau capek bobonya. Oke, mana ya? Berbanding terbalik dengan kebahagiaan Densu, derasnya gelombang kontroversi dan badai tudingan yang tak henti-hentinya menghantam, Agus Salim terus bergelut dengan kesedihan yang mendalam. Keputusan Denny Sumargo, Gary Julian, dan Novi untuk mengalihkan dana donasi kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur telah meninggalkan luka yang sukar untuk disembuhkan. Di balik luka itu pula, cinta Agus kepada sang istri tetap menjadi pelita yang menuntunnya melangkah
melewati gelapnya perjalanan hidup ini. Agus pun meluapkan perasaannya melalui sebuah puisi cinta yang menyentuh, seolah menjadi bukti bahwa cinta adalah kekuatan yang membuatnya tetap tegar menghadapi segalanya. Dengan suara bergetar, Agus membacakan puisi itu. Namun, di balik keindahan puisi itu, Agus juga menyisipkan pesan pedas untuk para warganet yang kerap melontarkan hujatan kepadanya. Dengan nada setengah bercanda, namun penuh makna, ia berkata, Makanya untuk yang aku laporkan per orang ini, maksudnya aku juga ngerasa kecewa banget gitu ya. Di saat mental aku sudah naik, udah mulai stabil, tapi dengan posisi ini, dengan fisik Agus masih sakit, masih banyak luka-luka, tapi ya mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, ya itu menyakitkan Agus. Seakan-akan adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin gitu, tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Sekarang ketika mental Agus sudah naik, sudah sehat, tapi aku dijatuhkan lagi dengan keadaan seperti itu. Cintaku pada istriku tidak akan pernah bergelombang ketika ada benturan, karang, apapun itu. Tapi istriku tetap tegar menghadapi semuanya. Istriku. Ini puisi agak sadis ya, tapi profesional sih diciptakan buat istri tersayang. Sayu-sayu ku dengar dengan haluan lembut istriku. Abang, abang. Suami menjawab, sayang, sayang. Haluan begitu besar. Kata-kata indah terlontarkan. Luar biasa. Luar biasa. Kesetiaan yang penuh dengan kesetiaan. Perjalanan hidup yang begitu keras. Ketika Bang Agus dihantam itu, Bang Agus benar-benar tegar menghadapi semuanya. Aduh, kenapa ini hujatan banyak banget. Thank you hujatannya. Tapi ya, setelah dipikir-pikir ya, dengan hujatan-hujatan seperti ini, Bang Agus bisa mengambil kesimpulan bahwa kalian itu adalah orang-orang keras kepala. Terima kasih. Usaha Agus yang mencoba tersenyum sepertinya tak bisa membohongi kesedihannya. Setiap hari yang dilalui Agus Salim adalah perjalanan panjang yang penuh dengan rasa sakit, baik fisik maupun batin. Luka akibat siraman air keras yang dilakukan oleh Aji terus mengingatkan Agus pada peristiwa tragis itu, sebuah tragedi yang tak hanya menghancurkan penglihatannya, tetapi juga kehidupannya secara keseluruhan. Dan kini, di tengah perjuangannya untuk bangkit, harapan Agus akan keadilan kembali diuji dengan penundaan sidang vonis Aji. Kemarin, sidang yang seharusnya menjadi penentu nasib pelaku penyiraman air keras itu kembali tertunda karena salah satu hakim anggota berhalangan hadir akibat sakit. Agenda yang seharusnya berisi pembacaan vonis kini dijadwalkan ulang pada hari Kamis, tanggal 16 Januari mendatang. Kuasa hukum Aji yang hadir dalam persidangan pun menyampaikan harapannya agar Aji mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Seperti diketahui sebelumnya, tuntutan 5 tahun penjara diajukan oleh jaksa penuntut umum masih kepada Aji. Sidang vonis yang akan digelar pada hari Kamis nanti pun menjadi penantian panjang yang penuh ketegangan. Akankah keadilan berpihak kepada Agus atau justru menjadi babak baru dari luka yang belum sempat terobati? Yang tadinya Agus tuh pikiran sehat, tapi mereka ya kalau misalnya orang-orang kecil gitu yang ngolok-ngolok Agus, oke lah gitu ya. Ini orang yang udah punya nama, public figure gitu. Tega gitu ya. Tega, aku bilang. Kenapa aku bilang tega?
emang kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu gitu. Mereka kan sebagai public figure, orang yang cerdas, orang yang ngerti hukum lah menurut Agus gitu. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus gitu, seakan-akan Agus tuh dipandang orang yang sangat rendah sekali gitu. Kemana hati nurani mereka, itu aja sih. Emang nggak ngelihat kondisi Agus seperti apa. Agus setiap malam nangis, sedih, tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Mereka orang besar, ngerti seharusnya gitu. Gimana kalau mereka jadi orang kecil seperti Agus? Gimana perasaan mereka? Iya. Aku sangat kecewa, itu aja sih. Kenapa mereka memperolok? Janganlah mereka memperlakukan hal seperti itu terhadap Agus gitu. Agus juga manusia biasa, punya hati. Itu sih yang aku rasa kecewa. Ini seharusnya memang agenda pembacaan putusan vonis Haji tanggal 13 Januari. Cuma sebagaimana juga tadi teman-teman ketahui, dalam proses persidangan ada salah satu hakim anggota yang masih berhalangan sakit. Karena memang sebelum putusan itu hakim akan rapat permusyawaratan hakim dulu, RPH. Mereka akan memusyawarahkan untuk pembacaan vonis yang hasilnya mungkin akan dibacakan hari ini, tapi memang salah satu dari majelis berhalangan, jadi akan ditunda di tanggal 16 Januari, hari Kamis. Ya, harapan kita ya sama, harapan kita karena kita sudah menjalankan seluruh proses hukum acara yang berjalan dari awal pembacaan dakwaan sampai dengan menghadirkan para saksi dan juga pembacaan tuntutan sampai pembelaan pledoi yang sudah kita sampaikan dalam persidangan. Harapan kita Haji akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Artinya vonis yang seringan-ringannya itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hukum yang memang juga kita melihat banyak disuarakan oleh masyarakat. Artinya vonis yang seringan-ringannya itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hukum yang memang juga kita melihat banyak disuarakan oleh masyarakat, dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di hari Kamis nanti tidak ada penundaan lagi pembacaan putusan dan vonisnya sesuai apa yang kita harapkan bersama-sama. Oh iya, tuntutan 5 tahun yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nanti itu divonis mungkin ya. Kalaupun memang ada, nanti akan dibacakan dalam vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Berapa lama untuk masa tahanan sendiri? Masa tahanan dari kurang lebih, kalau tanggalnya saya agak lupa ya, tapi dari bulan September dihitung sampai per hari ini, berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan atau 5 bulan, jalan 5 bulan ya. Sampai Januari, nanti ketika divonis dan itu akan dipotong untuk masa tahanan yang sudah dijalankan oleh hakim. Sementara itu, pusaran konflik terus menggema di tengah masyarakat. Novi akhirnya angkat bicara terkait dirinya yang turut dilaporkan oleh Agus Salim atas dugaan penggelapan dana donasi. Dengan nada yang tenang namun tegas, Novi memberikan tanggapan yang langsung mencuri perhatian. Tak hanya itu, Novi juga mengungkap fakta mengejutkan yang seolah menjadi tamparan keras bagi pihak Agus. Pernyataan Novi seperti menghembuskan badai baru dalam kisah ini, menggeser fokus dari dana donasi ke pertanyaan besar tentang apa sebenarnya yang diinginkan oleh pihak Agus. Novi pun menambahkan bahwa polemik ini bukan sekedar soal donasi atau uang. Menurutnya, langkah hukum adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik ini secara profesional, bukan justru menciptakan polemik-polemik baru yang hanya memperkeruh suasana. Sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya. Sedikit ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian itikat Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Bensu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti
kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru. Pernyataan Novi ini seperti memukul gong yang semakin menggelegar di tengah hiruk-pikuk perdebatan publik. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari pihak Agus. Lantas seperti apa pihak Agus berbicara soal laporan pasal dugaan penggelapan yang dilayangkannya kepada Novi CS? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Drama soal dana donasi untuk Agus Salim agaknya bak drama sinetron yang tak kunjung usai. Perubahan tahun menjadi tahun 2025 pun tak membuat permasalahan ini malah seolah mundur ke awal mula kejadian ini terjadi. Ya, seperti diketahui bahwa uang dana donasi untuk Agus Salim tersebut masuk ke rekening pribadi Agus atas inisiasi Denny Sumargo lewat kanal YouTube-nya. Muncul sebuah kabar bahwa Agus menggunakan uang itu tidak sesuai dengan peruntukannya dan pihak Novi saat itu diduga meminta Agus untuk menyerahkan dana untuk dititipkan ke rekening yayasan milik Novi. Namun penyerahan dana tersebut kini malah menjadi bola panas. Agus yang merasa haknya dirampas saat itu melalui kuasa hukumnya Muhammad Rizaldi pun melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Dengan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang terjadi di Bank BCA Pondok Indah, Pondok Pinang Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Dan hari ini Muhammad Rizaldi pun dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya dengan agenda klarifikasi. Hari ini tanggal 14 Januari 2025, kami dari tim pembela kaum lemah telah hadir untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah terhadap 4 orang, yaitu yang pertama adalah NP, kedua adalah G, yang ketiga adalah DS, yang keempat adalah PB terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan ya, yang dana donasi atau sumbangan sejumlah 1,3 miliar lebih telah digelapkan dan diduga telah dialihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Tadi kita telah diperiksa dengan sejumlah 10 pertanyaan terkait peristiwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh 4 orang ini ya. Bersekongkol bekerja sama untuk melakukan penipuan dan penggelapan kepada Agus, sehingga Agus terbujuk rayu untuk menitipkan dana tersebut. Karena Agus terbujuk rayu dan membutuhkan dana tersebut, akhirnya Agus mengalami kerugian. Dan saat ini kita sedang menunggu proses hukum untuk selanjutnya, yaitu besok Agus hadir untuk diperiksa di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi ini. Telah kita serahkan yang pertama adalah bukti penyerahan uang, bukti kwitansi di Bank BCA Pondok Indah sejumlah 1 miliar. Kedua, bukti kwitansi penyerahan uang 300 juta rupiah dan bukti-bukti lainnya seperti bukti chat dan bukti pengobatan untuk mata. Itu yang kita serahkan. Dan dasarnya adalah kita ketahui bahwa DS dan G kemarin telah datang ya di Nusa Tenggara, tidak ada damai ya. Sudah kecewa, sudah keberatan Agus dimain-mainkan. 4 orang ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan Agus hingga Agus kesulitan untuk berobat mata. Ingat,
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.